Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, malam ini malam yang pertama di minggu ini, mohon berkat-Mu ya Bapa di dalam kami merenungkan sabda-Mu yang kudus, supaya malam ini kami mengerti dengan sungguh panggilan-Mu untuk kami setia. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendapat sebutan bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah pribadi, bangsa yang kudus. Itu adalah predikat kita. Karena jelas di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 16 juga dinyatakan kepada kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, malam ini kita akan merenungkan satu tema yang sungguh indah, dipilih untuk setia. Kenapa bisa demikian, saudara? Mari kita angkat dulu satu pujian untuk menyegarkan kita melalui pelengkap Kidung Jemaat 138 bait pertama dan ketiga. Ulangan pasal 7 ayat 5, 6, 7 dan 8. Demikian.
Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Misbah-misbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun raja Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang malam ini mendengarkan sabdanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dipilih untuk setia. Kalau kita perhatikan dari ayat 5, 6, 7, dan 8 dari kitab Ulangan pasal 7, kenapa Tuhan memilih bangsa Israel? Yang pertama bisa kita lihat bahwa itu adalah hak prerogatif Tuhan. Artinya apa? Tuhan mau menjatuhkan pilihan kepada siapapun, itu haknya Tuhan. Jadi kalau Tuhan menjatuhkan itu kepada bangsa Israel, ya itu haknya Tuhan. Karena itulah maka, kenapa Israel dipilih? Ya karena itu kehendak Tuhan sendiri. Karena itu keinginan Tuhan. Nah, itu alasan yang pertama. Apakah ada alasan yang ada? Kenapa Israel dipilih? Karena Tuhan setia. Tuhan setia dengan nenek moyangnya. Janji yang telah diucapkan oleh Tuhan kepada nenek moyangnya, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, akan terus dipegang oleh Tuhan dan dipenuhi. Dan karena itulah maka Tuhan setia tetap memilih Israel. Bukan karena Israel besar, bukan karena Israel baik, tidak. Israel paling kecil, apakah Israel baik? Tidak. Wong dia itu bangsa yang wangkot, bangsa yang ngeyelan, tidak mau setia. Tetapi karena Tuhan setia dengan janjinya, Tuhan punya hak prerogatif. Yang ketiga, karena Tuhan mengasihinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi jelas bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Dan karena itu memilih. Dan yang keempat, Tuhan menjaga kekudusannya. Kenapa? Karena Tuhan kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini juga demikian. Siapa toh umat Allah sekarang ini? Kalau dulu umat Allah itu hanya khusus bangsa Israel, bangsa Yahudi, sekarang tidak. Petrus mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Yesus adalah Tuhan untuk semua umat manusia, untuk semua bangsa. Jadi jelas bahwa kalau kita dipilih, karena kita ini juga punya hak untuk percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan kita juga. Pertanyaannya sekarang, apa maknanya dalam kehidupan kita kalau kita ini dipilih oleh Tuhan? Yang pertama, kita akan melihat bahwa pilihan itu hak prerogatif Tuhan, itu anugerah. Nah, karena itulah maka
mari kita syukuri anugerah Tuhan yang terbesar dalam hidup kita ini, supaya kita ini tetap hidup. Siapa toh kita? Apakah kita orang ini? Tidak. Tetapi karena kita menerima anugerah dari Tuhan, wujudnya apa? Kita dipilih. Kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah pribadi, supaya kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. 1 Petrus 2 ayat 9. Yohanes 15:16 tadi jelas. Bukan aku yang pilih kamu, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Jelas di situ. Jadi kalau kita dipilih Tuhan, itu memang haknya Tuhan memilih, dan bagi kita itu adalah anugerah. Kenapa? Seharusnya kita ini nggak pantas dipilih Tuhan, tetapi karena kita mendapatkan anugerah, kita menjadi pantas menerima itu. Nah, kalau kita ini menerima anugerah, lalu apa? Mari kita bersyukur. Hidup dengan baik, dengan benar, dengan kudus, hidup yang mencerminkan betul-betul bahwa kita adalah bangsa pilihan. Itu artinya kalau kita menerima anugerah, kita dipilih untuk hidup dengan benar. Yang kedua, kalau Tuhan sudah pilih Israel. Kenapa Tuhan pilih Israel? Karena Tuhan setia. Nah, kalau Tuhan pilih kita, kenapa? Tuhan juga setia. Karena seperti kata Petrus tadi, bahwa di dalam Kisah Para Rasul 10 jelas, sekarang aku tahu bahwa Yesus adalah Tuhan untuk semua bangsa. Jadi Tuhan setia, karena dia juga Tuhan untuk kita semua. Nah, kalau Tuhan setia, maka mari kita juga berlaku setia. Tuhan sudah berlaku setia kepada kita, maka mari kita juga berlaku setia kepada Tuhan. Wujud kesetiaan kita kepada Tuhan adalah juga kita hidup setia dengan sesama. Yang ketiga, Tuhan mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi umatnya. Kalau Tuhan mengasihi umatnya, berarti mari kita juga dipanggil untuk mengasihi. Kita dipanggil untuk mengasihi. Kenapa? Karena kita sudah dikasihi lebih dulu. Hidup kita dikasihi Tuhan. Nah, kalau hidup kita dikasihi Tuhan, siapa yang bisa mengatakan? Tidak ada. Kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah pemerintah, nggak ada yang bisa mengalahkan. Nggak ada yang bisa mengalahkan kasih Tuhan. Karena itulah maka berbahagialah kita yang dikasihi Tuhan. Nah, sebagai ungkapan syukur kita, mari kita juga berlaku setia, berlaku mengasihi, bertindak untuk menyelamatkan. Dan yang terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan itu kudus, dan karena Tuhan kudus, dia menjaga kekudusan umatnya. Karena itulah maka saya dan saudara juga dipanggil untuk menjaga kekudusan hidup, kekudusan iman kita. Bangsa Israel diperintahkan, kamu hancurkan itu patung-patungnya, kamu bakar habis. Tugu-tugunya, misbah-misbah bakarannya, meja-meja, semua kamu harus kamu bakar habis. Demikian juga dalam kehidupan, seluruh anasir-anasir tentang dosa, tentang kepercayaan kepada saya harus hilang semuanya. Jangan sampai kemudian kita justru diracuni oleh hal-hal yang demikian.
Yang kita jaga kekudusan itu bukan hanya kekudusan tubuh kita, tetapi juga kekudusan hati, jiwa, dan roh kita. Iman kita harus kita jaga, karena Tuhan sudah menjaga dan menguduskan kita, karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu setia. Matius pasal 5 ayat 48. Hendaklah kamu setia, karena Tuhan Bapa kita adalah setia. Dan karena itu saudara dipanggil untuk setia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Bapa, malam ini Engkau panggil kami untuk kami setia melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Ajarkan kami untuk terus turut dengan firman-Mu, kehendak-Mu, dan kami berlaku setia. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, dan cinta, damai, dan kasih Yesus menyertai saudara, dan kasih Allah Bapa memeliharamu, serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertaimu senantiasa. Amin. Kita akhiri dengan bait yang kedua dari Kidung Pelengkapan 138. Musim bertanam dan musim melayang, surya rembulan di langit cerah, bersama alam memuji bersaksi tentang setiamu tak bercela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Terima kasih, sampai ketemu besok pagi jam 5. Amin.